Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan supaya bisa menyimak video kita kali ini yang akan membahas tentang penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa, khususnya penyusunan neraca. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penyusunan laporan perubahan modal. Dalam menyusun neraca, di sini akun yang terdapat, saya tegaskan kembali bahwa akun yang terdapat di dalam neraca itu adalah harta, kemudian utang, kemudian modal akhir. Modal akhir yang diambil dari laporan perubahan modal. Jadi ada 3 akun yang masuk di neraca. Harta, utang, dan modal akhir yang diambil dari laporan perubahan modal yang sudah disusun sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Cara menyusun laporan neraca sebenarnya caranya hampir sama dengan penyusunan di laporan keuangan pada persamaan akuntansi. Formatnya juga sama, yaitu seperti ini. Formatnya nih. Tak lupa dan tak bosan saya mengingatkan bahwa yang pertama kali ditulis atau dibuat itu nama perusahaannya, jangan lupa nama laporan yang akan dibuat dan periode akuntansinya. Yang pertama itu kita tulis aktiva atau harta. Kita tulis di sini aktiva, di sini pasiva. Pasiva itu sama juga dengan utang tambah modal, itu pasiva. Oke, kemudian harta itu terbagi 2. Ada harta lancar atau aktiva lancar. Kita cari dulu aktiva lancar akunnya. Oke. Ingat, sumber datanya dalam menyusun neraca ini tetap dari kertas kerja dan laporan perubahan modal. Jadi kita lihat kertas kerja sama seperti video sebelumnya, yaitu kita ambil contoh soalnya, yaitu ini, kantor akuntan Dotrandes Hendro dan rekan. Ini yang akan kita ambil datanya untuk disusun buat laporan keuangan. Oke, kita tadi ambil harta lancar, berarti yang masuk harta lancar di sini adalah kas. Kas ini nilainya itu sebesar 15.000 atau 15 juta karena jutaan, jadi kita tulis 15 juta. Oke, kita pindahkan. Berarti kita tulis di sini kas itu sebesar 15 juta. Oke, kita cari lagi harta lancar. Setelah kas, itu adalah piutang usaha. Piutang usaha itu sebesar 9 juta. Oke, kita pindahkan. Piutang usaha. Sebesar 9 juta. Oke, masih kita cari lagi. Harta lancar itu adalah ini, perlengkapan. Kita cari mana?
Ini kita cari perlengkapan, ini perlengkapan kantor itu sebesar 25. Jadi perlengkapan kantor sebesar 25 kita pindahkan. Kita tulis perlengkapan kantor sebesar 25. Oke. Kemudian kita cari lagi apa? Selain dari perlengkapan kantor, kita lihat lagi ini masih harta lancar, sewa dibayar di muka. Ini sewa dibayar di muka itu sebesar 800. Oke, kita pindahkan. Kita tulis sewa dibayar di muka itu sebesar 800. Oke, kita cari lagi. Kita cari lagi. Masih ada, apakah masih ada aktiva lancar? Tadi sewa, ini peralatan kantor sudah masuk aktiva tetap. Oh, ternyata ada piutang bunga. Kita lupa ada piutang bunga. Seharusnya ini piutang bunga ada di atas, tapi karena kita lupa cek di bawah sini, terpaksa kita sisipkan saja. Piutang bunga ini juga masuk aktiva lancar itu sebesar 75. Oke. Kita masukkan piutang bunga. Seharusnya piutang bunga itu di atas sini, berarti kita hapus saja dulu ini. Ini kita hapus. Seharusnya di sini piutang bunga itu sebesar tadi berapa? 75. Kemudian setelah itu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu sebesar 25. Baru tadi itu yang kita hapus, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu sebesar 800. Oke, kita cari lagi apakah masih ada aktiva lancar. Kita cari aktiva lancar. Sudah tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini aktiva lancar. Jumlah aktiva lancar itu sebesar, kita jumlahkan semua ini, itu jumlahnya sebesar 24.900.000. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi aktiva tetap. Kita tulis aktiva tetap. Kita cari akun yang masuk aktiva tetap di kertas kerja. Oke, yang masuk aktiva tetap itu tadi ini peralatan kantor. Ini peralatan kantor. Masuk aktiva tetap itu nilainya sebesar 4 juta. Jadi kita pindahkan ini peralatan kantor, nilainya sebesar 4 juta. Oke. Kita tulis peralatan kantor sebesar 4 juta. Oke. Setelah itu kita cari lagi yang masuk aktiva tetap, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan. Berarti ini akumulasi penyusutan peralatan nilainya itu
240. Oke, kita masukkan di sini akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 240. Karena ini akumulasi mengurangi daripada peralatan, berarti kita kasih dalam kurung. Kalau mau akumulasi itu kita harus kasih dalam kurung karena mengurangi dari peralatan tadi. Karena susutnya itu berarti mengurangi. Kalau kita sudah, kita cari lagi yang masuk aktiva tetap. Kita cari lagi yang masuk aktiva tetap. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti kita jumlahkan saja. Kita jumlah aktiva tetap itu sebesar 4 juta dikurang ini 240, itu dapat 3.760.000. Berarti kalau begitu kita cari aktivanya, jumlah aktiva itu sebesar, jumlah aktiva ini didapat dari jumlah ini dengan jumlah ini. Kita jumlahkan 24.900 ditambah 3.760 itu dapat 28.660.000. Oke, sudah selesai. Kita sudah dapat jumlah aktivanya. Kita cari lagi pasifanya. Pasifa itu adalah utang dengan modal. Kita cari yang pertama utang lancar. Utang lancar, kita cari ada berapa utang lancar di situ di kertas kerja. Utang, kita cari ada utang usaha, masih ada lagi utang, dan ada utang gaji. Ini. Jadi utang usaha ini kita akan pindahkan nilainya itu sebesar 3.600.000 dan kita pindahkan juga utang gaji itu sebesar 300.000. Berarti utang usaha di sini hanya dua, hanya utang usaha dengan utang gaji. Oke, kita pindahkan. Utang usaha sebesar 3.600.000. Kemudian utang gaji itu tadi sebesar 300.000. Karena di sini utang lancar hanya dua, berarti kita langsung saja kita cari jumlah utang lancarnya. Kita jumlahkan saja langsung, ini berarti jumlahnya 3.900.000. Oke, sudah kita dapat utang lancarnya, kita cari lagi modalnya. Modalnya itu kita tulis modal Hendro. Nah, modal Hendro ini diambil dari sini, dari modal akhir di laporan perubahan modal. Jadi di sini adalah modal akhir. Modal akhir yang diambil dari laporan perubahan modal. Oke, bukan dari kertas kerja, bukan dari sini. Bukan dari modal yang ini. Itu 20 juta bukan. Karena ini modal yang di sini di kertas kerja itu adalah modal awal, bukan modal akhir. Jadi kita ambil modalnya itu dari laporan perubahan modal dari sini. Jadi kita ambil dari sini. Jadi ini modal akhirnya kita pindahkan ke
neraca itu sebesar 24.760.000. Kita pindahkan. Itu sebesar 24.760.000. Oke, berarti kita sudah bisa dapat jumlah pasifanya. Itu sebesar, kita jumlahkan ini, jumlah utang lancar dengan jumlah modal. Itu harus sama dengan ini. 28.660. Itu sama. Jadi jumlahnya ini dengan ini itu sebesar ini, kemudian kalau didapat harus sama jumlah aktiva dengan jumlah pasifa. Kapan tidak sama jumlah aktiva di sini dengan pasifa, artinya kapan tidak seimbang antara jumlah pasifa dengan jumlah aktiva, berarti mungkin ada kesalahan pada laporan keuangan sebelumnya. Oke, sampai di sini pembahasan saya. Sebelum saya tutup videonya, saya akhiri videonya, saya akan tampilkan secara jelas laporan neraca. Ini tampilan secara jelasnya untuk laporan neraca. Hanya saya lupa lagi di sini, saya lupa harus dalam kurung karena akumulasi penyusutan. Kalau akumulasi penyusutan itu berarti mengurangi dari apa yang disusutkan. Oke. Sebelum saya akhiri, saya tampilkan kata-kata bijak untuk video kita kali ini adalah ini. Oke. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Oke, saya akhiri video kita kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.